Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Dengan darah suci yang didapatkan oleh Chimi, klon Yuan Shen Xiaoyan dapat menerobos ke bintang 7 kapan saja. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa Xiaoyan masih sedikit khawatir jika kekuatan klon Yuan Shen terlalu kuat. Semakin besar kesenjangannya, semakin besar resiko kehilangan kendali atas tubuh utamanya sendiri. Dan saat ini perasaan itu semakin intens. Jadi Xiaoyan tidak berani mempromosikan klon Yuan Shen ke bintang 7. Jika tebakanku benar, seharusnya tidak butuh waktu lama bagi orang-orang Taisu untuk datang ke sini, gumam Xiaoyan. Saat ini dia sedang duduk bersila di gunung tertinggi dari planet mati ini. Selain dirinya sendiri, tidak ada kehidupan lain yang tersisa. Bahkan sehelai tanaman pun telah layu sebelum menghilang bersama angin. Langit gelap seperti lilin yang padam. Hanya masalah waktu sebelum planet ini akan runtuh dan menghilang dengan sendirinya. Tidak ada kekurangan kasus di mana beberapa planet akan meledak. Xiaoyan tengah duduk bersila di gunung seperti patung batu. Rambut serta jubahnya tertiup angin sepoi-sepoi. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, ada suara gemuruh di atas planet mati ini. Xiaoyan tetap duduk bersila dengan tenang, lalu menggelengkan kepalanya dengan bosan. Benar saja, yang mereka kirim masih sekelompok semut, ucap Xiaoyan mencibir. Dia perlahan membuka matanya, melihat ke arah langit. Di sana para prajurit Taisu yang berkasa muncul. Jumlahnya cukup padat, hanya saja Xiaoyan tidak peduli sama sekali. Tidak peduli berapa banyak prajurit Taisu yang datang. Hanya masalah waktu sebelum Xiaoyan membunuh mereka semua. Tidak ada ancaman sama sekali bagi Xiaoyan. Kali ini mereka membawa monster void. Sinar pemusnahan melesat dan langsung menghancurkan gunung tertinggi tempat Xiaoyan berada. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping bersama gunung tersebut. Jelas kebencian mereka terhadap Xiaoyan sudah mencapai akar-akarnya. Itu karena Xiaoyan sudah memusnahkan ratusan ribu prajurit Taisu. Dan alasan mengapa Xiaoyan membuat marah Taisu adalah dia mengambil sejumlah besar pelindung dewa palsunya. Dibandingkan dengan kehilangan sang prajurit itu sendiri, kesulitan pembuatan pelindung dewa palsu jelas jauh lebih tinggi. Sejauh ini Taisu mengirim tentara untuk mengepung dan menekan Xiaoyan. Kebanyakan dari mereka adalah armor generasi pertama atau generasi kedua. Tidak ada armor tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan Taisu bukan untuk menyingkirkan Xiaoyan di sini. Sebaliknya mereka ingin terus memancing Xiaoyan. Pada saat ini setelah gunung tersebut runtuh, banyak retakan tanah yang menyebar. Jika melihatnya dari ketinggian pada saat ini, seluruh planet ini retak dengan retakan besar. Retakan skala besar ini akan mempercepat penghancuran planet mati. Tapi untuk Taisu, menghancurkan planet dan alam apapun, mereka tidak akan pernah merasa bersalah di hati mereka. Justru malah merasa bersemangat. Namun pada saat ini, setelah gunung runtuh, sosok Xiaoyan sudah tidak terlihat. Apakah dia sudah lenyap? Mengapa ada suara angin di kejauhan? Pada saat ini mata banyak prajurit Taisu tiba-tiba menoleh. Mereka melihat bintik-bintik hitam semakin besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Sial, itu adalah batu besar. Cepat menyingkir dari sini, teriak salah satu prajurit Taisu. Bintik-bintik hitam yang melesat datang, semuanya adalah batu-batu besar. Batu-batu itu tampak seperti meteorit yang mengerikan. Beberapa prajurit Taisu akan terkena jika mereka tidak segera bereaksi. Meski dilindungi oleh armor dewa palsu, kekuatan batu-batu besar ini tidak biasa. Setelah Xiaoyan datang ke planet ini, dia menemukan area batu yang paling keras. Trik ini sudah dicoba Xiaoyan berulang kali, yang bahkan mampu menghancurkan perisai energi yang diciptakan Taisu. Lagi pula dia sendiri akan mengalami banyak peperangan melawan Taisu. Merupakan hal baik jika dia memiliki metode yang paling sederhana untuk membantai kelompok Taisu. Pada saat ini sosok raksasa dan tak tertandingi bersiul ke arah mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran tanpa ketegangan. Meskipun pasukan Taisu berjumlah banyak orang, tetapi kekuatan klon Yuan Shen saat ini terlalu kuat. Hanya butuh waktu singkat untuk menghancurkan mereka semua menjadi berkeping-keping. Sementara itu di dalam bahtera raksasa, terlihat seorang melangkah maju untuk melaporkan berita kepada wanita berambut merah. Lapor kepada Panglima tertinggi. Kali ini masih sama. Semua pasukan dimusnahkan. Armor dewa palsunya juga diambil oleh orang ini, ucap salah satu petinggi Taisu. Wanita berambut merah itu mengerutkan keningnya, lalu dia berkata, benar saja. Satu-satunya ras Yuan Shen yang tersisa memang berbeda. Apakah dia menyatakan perang terhadap kita? Atau apakah dia ingin kami pergi mencarinya? Kalau begitu tidak perlu menunda-nunda lagi. Semua orang, dengarkan. Pindahkan bahtera dan bunuh orang ini. Teriak wanita berambut merah akhirnya sudah tak tahan lagi. Perintah dimengerti, ucap serempak semua orang. Ada ratusan orang berdiri di sisi depan. Mereka adalah komandan inti dari kelompok Taisu ini. Adapun untuk wanita berambut merah, dia merupakan pemimpin utama di sini dan memiliki hak mutlak untuk membuat pengaturan. Tidak ada yang berani menyangkal keputusannya.
Begitu perintah dikeluarkan, terlihat sosok yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke bahtera raksasa. Bahtera besar bernama Taisusen mengeluarkan suara keras kemudian mulai bergerak perlahan. Karena ukurannya yang terlalu besar, sehingga kecepatannya terkesan agak lambat. Untuk arahnya, itu adalah dunia tempat Klon Yuansen berada. Kali ini para pakar Taisu akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Di laut kehampaan luas ini, Taisusen yang sangat besar tampaknya terintegrasi dengan kehampaan. Ukurannya yang besar sangat menakutkan saat bergerak dalam garis lurus. Ia bahkan tidak pernah mengelak meskipun menemui planet-planet di sepanjang jalan. Sebaliknya Taisusen menabrak apapun yang menghalangi depannya. Beberapa planet yang lebih kecil itu bahkan langsung terbelah menjadi dua, runtuh berkeping-keping dan berubah menjadi kumpulan meteorit di dalam kehampaan. Setelah itu Taisusen terus terbang menuju planet di mana Xiaoyan berada. Ada firasat buruk. Apakah mereka akhirnya datang? Ucap Klon Yuansen. Saat ini di suatu tempat di kehampaan laut barat yang tidak jauh dari lokasi kota 1000 bintang, ada sebuah planet mati di sini. Semuanya gelap dengan keheningan yang mematikan. Dan di sampingnya ada juga planet limbah yang ukurannya lebih kecil. Planet kecil inilah yang diseret oleh Xiaoyan. Xiaoyan dengan tegas meninggalkan planet sampah setelah dihancurkan oleh sinar pemusnahan Taisu. Namun saat Xiaoyan meninggalkan planet tersebut, dia tiba-tiba melemparkan teratai Buddha ke arahnya. Karena Taisu menggunakan planet mati ini sebagai koordinat, maka aku hanya bisa menghancurkannya untuk menghapus jejak, ucap Xiaoyan. Teratai Buddha adalah serangan terakhir yang menghancurkan planet ini. Planet yang sudah rusak langsung meledak secara langsung. Maafkan aku, ucap Xiaoyan menunjukkan kesedihan. Dia tidak bisa lagi membayangkan betapa makmurnya planet ini di masa lalu. Dan sekarang telah menghilang selamanya di laut kehampaan ini. Semua ini ulah invasi Taisu dari dunia luar. Mata Xiaoyan mengandung niat membunuh yang sudah mencapai batasnya. Untuk menyembunyikan diri, dia tidak punya pilihan selain meledakkan planet. Tubuh utamaku sudah dalam perjalanan. Yang terbaik bersembunyi dulu sebelum tubuh asliku datang. Tidak ada gunanya terus menempatkan klonku di sini, ucap Xiaoyan sambil menyeret planet kecil itu menjauh. Di sisi lain, ledakan yang terjadi di sini juga ditangkap oleh pakar Taisu di atas bahtera raksasa. Mereka dapat melihatnya melalui cermin cahaya. Ras Yuansen ini sebenarnya pintar untuk meledakkan planet. Tapi jangan pikirkan untuk dapat melarikan diri saat ini. Kamu tidak akan bisa lolos, ucap wanita berambut merah memancarkan niat membunuh di matanya. Xiaoyan sudah mencuri sejumlah besar armor dewa palsu, dan dia tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi dengan mudah. Semuanya, dengarkan perintahku. Keluar sekarang. Buat pengejaran di berbagai sisi dan pastikan untuk menemukan orang ini. Jangan biarkan dia melarikan diri, ucap wanita berambut merah segera memberi perintah. Segera sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bahtera Taisu dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka dibagi menjadi banyak tim kecil untuk menyebar di kehampaan luas. Selusin atau lebih kapal Taisu dengan cepat muncul di kehampaan tempat Xiaoyan meledakkan planet. Dan mereka bergegas ke segala arah untuk mencari jejaknya. Tidak ada planet di sekitarnya yang selamat saat ini. Dan Xiaoyan sekarang berada di planet kecil yang dia bawa. Beberapa kapal Taisu lewat tapi Xiaoyan tidak ditemukan. Itu karena Xiaoyan jatuh ke inti planet kecil tersebut. Bagaimanapun Klon Yuansen sudah memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auranya. Tapi meski demikian, Xiaoyan merasa bahwa cara bersembunyi seperti ini tidak bisa bertahan lama. Ini karena mereka para Taisu pasti berpikir bahwa Xiaoyan tidak mungkin pergi jauh dalam waktu sesingkat itu. Setelah Xiaoyan tidak ditemukan dalam jarak tertentu, mereka pasti akan kembali dan mencari area yang paling mungkin. Nanfu, kita perlu mempercepat, ucap tubuh utama Xiaoyan. Saat ini tubuh utamanya sedang berdiri di atas bahtera. Mereka sudah meninggalkan kehampaan utara dan menuju laut barat di mana tempat Klon Yuansen berada. Pada saat ini Klon Yuansen terus bersembunyi di planet kecil selama beberapa waktu. Selama periode tersebut, beberapa kapal Taisu sebenarnya datang melewatinya, tapi mereka masih tidak menemukan keberadaan Xiaoyan. Lagi pula para anggota Taisu ini, semuanya mengandalkan armor dewa palsu. Tidak ada kekuatan jiwa untuk mendeteksi aura Xiaoyan, sehingga masih sulit untuk menangkap keberadaannya tanpa kekuatan jiwa. Ras Yuansen ini seharusnya tidak pergi. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Pasang blokade di sekitar dan mengintensifkan pencarian menggunakan formasi pembatas tambahan. Dia pasti ada di sini, ucap wanita berambut merah berbicara dengan tegas. Dia menyimpulkan bahwa Xiaoyan tidak pergi. Tanpa bantuan bahtera, mustahil dia bisa pergi dengan begitu cepat. Bahkan sekalipun kekuatan fisiknya sudah abadi, tidak mungkin baginya meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Orang ini hanya bersembunyi. Semuanya, dengarkan. Ras Yuansen menyerap kekuatan inti bumi untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Jadi dia mungkin bersembunyi di dalam tanah. Cepat selidiki, ucap wanita berambut merah. Segera para prajurit Taisu melancarkan pencarian lagi.
dan berbondong-bondong menuju ke dalam inti bumi dari planet kecil. Apakah akhirnya aku ditemukan? Ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia tidak bergerak saat ini dan bersembunyi di beberapa titik inti bumi. Mereka para prajurit Taisu benar-benar datang memasuki inti bumi. Namun mereka tidak menemukan apa-apa setelah memasukinya, dan pada akhirnya mereka buru-buru pergi begitu saja. Rupanya mereka masih merasa bahwa Xiaoyan tidak mungkin merebut planet yang sangat kecil ini. Setelah prajurit Taisu pertama pergi, tidak lama kemudian yang kedua muncul kembali memasuki tempat inti. Dan kali ini mereka mulai melakukan pencarian yang lebih mendetail. Bahkan jaraknya lebih dekat dari Xiaoyan. Tapi untungnya masih belum ketemu sampai prajurit Taisu ketiga muncul. Yang ketiga langsung menuju Xiaoyan sampai lapisan tanah. Prajurit Taisu terkejut ketika memandang Xiaoyan yang sedang duduk bersila di depannya. "Dia ada di sini!" teriak prajurit Taisu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berbalik dan hendak pergi lari. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberinya kesempatan seperti itu? Xiaoyan memegangnya, langsung kemudian meninju kristal merah di dadanya, menghancurkan kekuatannya tapi tidak membunuhnya. "Beritahu aku rencanamu, atau aku akan membunuhmu," ucap Xiaoyan mengancam dengan suara dalam. Namun tanpa diduga, prajurit Taisu ini tidak membuka mulut untuk berbicara. Sebaliknya agitasi yang kuat terpancar dari tubuhnya. Xiaoyan mengerutkan kening dan segera menarik diri dari ledakan. "Brengsek! Prajurit Taisu ini sebenarnya memilih meledakkan dirinya langsung. Dengan cara ini, posisiku akan terbuka," ucap Xiaoyan. Dia tidak berani menunda. Segera dengan gerakan tubuhnya, dia menyapu keluar dari inti bumi. Dan ketika dia memandang ke atas kehampaan, sontak saja ekspresi wajah mengernyit. "Ups, sepertinya aku tidak bisa pergi," ucap Xiaoyan. Fluktuasi yang kuat datang dari kehampaan. Kemudian dia melihat Bahtera Taisu menembus kehampaan dan datang langsung ke planet kecil. Para petinggi Taisu yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong mengelilingi lokasi Xiaoyan berada. Kali ini jumlah Taisu jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibunuh Xiaoyan sebelumnya, dan mereka berkumpul dengan kecepatan tinggi. Setelah Taisu mendapatkan sumber daya seperti itu dari Sensi, apakah ini kelahiran orang-orang aneh yang tidak berjiwa? Ucap Xiaoyan, wajahnya sedikit suram. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Ini karena tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk keluar dari pengepungan seperti itu. Pada saat ini pasukan Taisu dengan cepat membentuk formasi larangan yang kuat, memblokir planet kecil tempat Xiaoyan berada. Mengirim pasukan Taisu dengan jumlah skala besar seperti ini sudah menunjukkan tingkat kebencian mereka terhadap Xiaoyan. Jelas Xiaoyan sudah benar-benar menyentuh garis bawah Taisu, dan karena alasan itulah membuat mereka harus membunuhnya dengan segala cara. Sosok Xiaoyan tiba-tiba tenggelam, kekuatan penindasan yang kuat menyapu. Energi darah Xiaoyan segera berakselerasi untuk menahan tekanan berat. Ini adalah paksaan alam gelap, gumam Xiaoyan. Dia sudah tahu teknik Taisu dan pernah mengalaminya di alam Suanyin. Hanya saja paksaan gelap ini jauh lebih kuat dari yang dia rasakan di alam Suanyin. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada selusin kapal Taisu. Orang-orang yang mengenakan armor dewa palsu tingkat tinggi muncul, dan masing-masing dari mereka memimpin ribuan prajurit. Di sisi lain Xiaoyan hanya sendirian. Dia masih berdiri dengan wajah acuh tak acuh. Tempat Xiaoyan berdiri saat ini adalah bukit yang tercipta dari tumpukan mayat Taisu. Semuanya adalah orang-orang Taisu yang sudah dibunuh dengan tragis di tangannya. Xiaoyan bahkan tidak ingat berapa kali dia membunuh. Hanya saja mayat-mayat itu ditumpuk setiap saat kali dia membunuh. Pemandangan ini membuat para pakar Taisu yang sudah marah menjadi semakin terhina dan memandang Xiaoyan niat membunuh yang kuat. "Dasar rubah yang pandai bersembunyi. Sekarang kemana kamu bisa lari? Apakah kamu takut sekarang?" ucap salah satu komandan Taisu berbicara dengan sinis. "Benarkah? Menurutku kalianlah yang benar-benar takut. Kalau tidak akan Taisu keluar dengan kekuatan penuh seperti ini. Lihat, bukankah ini berlebihan untuk menghadapiku sendirian?" ucap Xiaoyan mencibir. "Jika Taisu ingin membunuhmu, itu sederhana menghancurkan semut. Menjagamu tetap hidup bukan berarti kami tidak bisa membunuhmu. Sepertinya kamu belum mengerti alasannya," ucap komandan Taisu berbicara satu demi satu. "Kalau begitu berhenti bicara omong kosong. Mari lakukan secara langsung," ucap Xiaoyan. Begitu suara itu jatuh, energi darah yang kuat di tubuh Xiaoyan meledak. Tidak ada rasa takut sama sekali di matanya. "Lumpuhkan dia! Tahan dia sebanyak mungkin!" teriak para komandan Taisu. Mereka sedikit ragu. Jelas tujuan mereka bukan untuk mengalahkan atau menangkap Xiaoyan. Mereka hanya perlu menjebak Xiaoyan di sini dan menunggu Taisu Shen datang. "Apakah kamu tidak berani? Sungguh lelucon untuk mencoba menjebakku di sini. Kalau begitu tunjukkan aku kekuatanmu," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara sosoknya terbang langsung seperti bola meriam. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang berada di bawah paksaan alam gelap masih bisa bergerak bebas. Nyatanya paksaan alam gelap memberi banyak tekanan pada Xiaoyan. Hanya saja dengan kekuatan keabadian fisik Xiaoyan, paksaan berat ini akan melemah seiring berjalannya waktu.
Pada saat ini target Xiaoyan adalah ribuan prajurit Taisu yang memiliki setidaknya 5 kristal merah di dadanya. Itu juga merupakan armor dewa palsu generasi kelima. Statusnya di Taisu tidak lagi rendah, jadi semua dipersenjatai dengan berbagai senjata. Para pasukan Taisu meluncurkan serangan, mencoba membatasi serangan Xiaoyan sampai batas tertentu. Jelas Taisu hanya sedang menunda waktu dan menunggu kedatangan Taisu Shen. Tetapi mereka juga tidak tahu bahwa Xiaoyan juga menunda waktu dengan cara ini, menunggu tubuh aslinya serta sang ratu datang. Ini benar-benar layak disebut garda depan. Memang sedikit lebih sulit untuk berurusan dengan mereka, gumam Xiaoyan. Perkuat alam kegelapan, teriak sang komandan Taisu. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba tenggelam banyak dan bahkan gerakannya menjadi lamban. Melihat adegan ini, prajurit Taisu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Mereka langsung meluncurkan serangan balik terhadap Xiaoyan. Tapi perlambatan Xiaoyan tidak bisa bertahan lama. Dalam waktu singkat ini, Xiaoyan mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Namun pada saat ini, aliran asap putih meraung keluar dari barisan Taisu. Sial, ini sebenarnya kabut beracun, ucap terkejut dalam hati Xiaoyan. Tidak disangka bahwa Taisu sudah menyiapkan sarana kabut beracun. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa Taisu mengetahui kelemahan ras Yuan Shen dengan sangat baik. Wajah Xiaoyan berubah pucat. Untungnya dia selalu menyiapkan penawar pil racun di cincin penyimpanannya. Namun apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah racun yang disiapkan Taisu bukanlah racun biasa. Itu pasti racun khusus yang disiapkan untuk keabadian fisik. Xiaoyan merasa bahwa tubuhnya kehilangan kekuatannya. Darah yang mendidih di tubuh menjadi tenang. Racun ini sebenarnya dapat membatasi kekuatan energi darah. Ketika Taisu menginvasi dunia tanpa batas, mereka pasti berpartisipasi di alamnya, sehingga mereka mengetahui kelemahan dari ras Yuan Shen dan bahkan membuat racun khusus. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.